ini gula apa namanya, gula aren itu menyehatkan, terutama kan dia itu aman untuk orang diabetes Ya, kayak gitu, betul. penyakit berat Betul. itu. Karena juga kebetulan saya punya bapak Ya. udah almarhum itu dia kena diabetes, jadinya itu. Baik pemirsa Satu Nusa, tempat ini tempat yang sangat asik, indah ya untuk camping ground. Tapi yang menarik di sela-sela keberadaan kita kemah ini, saya melihat ada gula semut. Tapi ini kopi kayaknya nih ya. Ini juga aren kopi. Ini produknya keren ini. Nanti kita akan coba di dekat tenda. Tapi ini kita mau tanya dulu sama yang memproduksi barang ini dengan Mbak Diana ya. Mbak Diana ya. Coba ceritakan ini Mbak Diana, kenapa bisa ada ide untuk buat aren kopi, produk kopi ini seperti apa? Nah, awalnya dulu sebenarnya ini dimulai itu sekitar tahun 2019. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa. Oh, sekarang sudah tidak mahasiswa? Udah lulus sekarang, Oh, ya. Alhamdulillah. Lulus tahun kemarin Oh, sih. kemarin. Nah, itu dulu itu sering ikut kayak kegiatan PKM gitu. PKM. PKMK. Jadinya kayak kan biasanya ada program di fakultas Ya. untuk meningkatkan skill kita di bidang kewirausahaan. Oh, bagus. Ya, itu jadinya sering ikut di sana. Hmm. Nah, kebetulan lolos 3 kali pendanaan, 3 tahun berturut-turut itu lolos Lolos di kampus. di kampus. Ya. Nah, tapi saya ngelihat kan potensi di rumah itu besar nih yang gula. Ya, Terutama yang karena gula. saya informasikan dulu ya, pemirsa, kalau di tempat tidak jauh dari tempat ini, dia namanya Keselet ya. Ya. Keselet, Desa Peringge Jurang Utara. Memang di sana itu sentra penghasil gula aren ya. Iya, tuak manisnya enak sekali. Tadi kita welcome drink pakai itu. Nah, inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh Mbak Diana ya. Oke, terus seperti apa? Nah, waktu itu kan memang nggak terlalu banyak sih waktu itu dananya, tapi karena kita sebagai mahasiswa nih, kan di sini tuh jarang ada yang kuliah, Pak. Oh iya. Masih jarang, tapi benar. sekarang udah banyak. Tapi Banyak. waktu saya Kuliah ngambil apa dulu jurusannya? ilmu tanah. Ilmu tanah ya. Fakultas Pertanian. Ya, fakultas. Ya, ya. Terus? Ya. Nah, terus saya lihat potensinya besar di sini, tapi kan belum ada yang menyentuh nih. Ya. Masih masyarakatnya itu cuma ngejual yang batok aja. Ya. Yang batok, nggak ada kayak inovasi baru. Nah, jadinya saya dan tim saya sebagai mahasiswa gitu inginlah Wih, kayak keren, apa ya. sih manfaat kami sebagai mahasiswa Wih. itu, apa sih yang harus kami kasih ke masyarakat gitu kan. Ke kampung kelahiran lah ya. Ya, kampung kelahiran kami. Ya udah kami sentuh yang gula aren ini. Gula aren. Itu yang kami buat jadi gula semut dulu pertama. Oh, gula semut ya. Berarti Ya. ini di sangrai gitu ya atau gimana malnya? Modelnya itu kalau kami kan masih buatnya secara tradisional. Ya. Sekarang baru dapat mesin sih kemarin ini dari Dinas Perindustrian. Terima kasih Dinas Perindustrian. Oke, baik. Nah, Perindustrian mana nih? Kenapa? Dinas Perindustrian mana? Provinsi. Oh, provinsi. Saya pikir Lombok Timur ya. Provinsi. Mudah-mudahan Lombok Timur bisa Segera ya, bantu Pak, ya. soalnya masih banyak kekurangan alat. Iya. Baru Terus? dapat mesin kristalisator aja. Terus? Nah, terus itu kami buatnya itu kayak biasa, masih pakai wajan, terus pakai jangkihnya, Ya. terus pakai kayu bakar kayak gitu. Iya. Model kayak apa ya, buat gula biasa, tapi pas dia mau dibentuk itu ditaruh di cetakan, kaminya enggak naruh di cetakan, tapi kita kayak apa ya, kayak ngalusin. Oh iya. Tapi itu kalau di gulanya Lombok Timur ya, khususnya pengalaman kami 2 tahun terakhir, kita harus mencari kualitas air niranya yang super premium, Pak. Yang bagus ya. Yang paling bagus Gimana itu, Pak, bisa kau buktiin ini nih cara nyarinya yang bagus, yang bagus itu kualitasnya? kalau kita mau lihat kualitas air nira yang bagus itu pertama dari segi warna, Ya. rasanya, aromanya juga. Ya. Yang warnanya itu agak apa ya, kayak minyak itu loh. Lebih gitu ya, ke merah-merahan, tapi apa ya namanya, pokoknya intinya jangan ya putih. kayak terakota warnanya mungkin Iya, ya. yang itu rasanya itu manis, nggak ada kayak seprit-seprit Iya. itu loh di lidah kita. Iya. Itu baru bisa jadi Oh gitu. Baru bisa hasil produknya seperti gula semut. gula semut kayak gini ya. Ini. Oke. Ini aren kopi. Nah, kalau yang ini saya ketika lolos PKM yang kedua. PTM yang kedua. Masih Langsung- mahasiswa. Masih Iya. mahasiswa. Itu saya buat aren kopi. Kenapa saya buat aren kopi? Kan yang aren udah ada. Iya. Tapi kami juga ingin buat inovasi baru, karena Kopi. di sini juga
sentra Ya, kopi. betul. Selain tapi jenis kopinya robusta kayak Dian ya. Kalau di sini lebih ke robusta. Robusta. Dan kebanyakan petaninya itu sekarang sudah mulai menebang pohon kopinya karena mereka anggap harganya itu sangat nggak ekonomis gitu loh. Iya. Jadinya kan kita Sayang sekali jangan iya, kasih jangan tebang. sayang. Mungkin komoditinya di apa? Depresi produk barangkali ya. Ya, makanya kami buat produk ini. Iya. Gitu. Selain itu juga kan banyak yang meresahkan masyarakat itu sekarang banyak gula itu kan kurang sehat lah. Sedangkan Iya. kalau kita Ini- pakai gula semut ini, gula apa namanya? Gula aren itu menyehatkan, terutama kan dia itu aman untuk orang diabetes, Iya, kayak gitu, betul. penyakit-penyakit berat Betul. itu. Karena juga kebetulan saya punya bapak Iya. udah almarhum itu dia kena diabetes. Jadinya itu juga Ini menjadi salah satu inspirasi ya. motivasi saya Iya, gitu bagus, untuk buat mulia gula sekali yang ya. menyehatkan gitu. Iya, makanya diciptakanlah produk-produk yang sehat seperti ini. Nah, ini kalau produksinya saya lihat ini ya, ini sudah standarisasi, udah bagus lah ya kemasannya, udah keren, sudah layak lah dipasarkan. Ini udah di premium ya. Ya, Premium. karena kami buatnya dari air nira yang kualitas premium, jadi kami taruh label di Premium. gula semut kami itu premium. Nah, oke, sekarang segmented pasar ya. Pasar kita ciptakan produknya kemudian ada. Sering menjadi persoalan serius loh ya, Diana, soal pasar. Kemana kita mesti pasarkan? Nah ini, saat ini seperti apa forecasting pasarnya? Nah, yang pertama kan kami buat hanya yang standing pouch aja. Ya. Itu kan harganya 20 Seperti ribu ini, ya, yang ini 20.000 ya. 20.000. Yang ini juga sama 20.000. Oke, nanti kita akan beli. Nah, Terus, yang itu kan segmen pasarnya itu lebih ke ekonomi menengah ke atas. Jadinya orang-orang sini tuh pada takut beli. Nah, dari sana kami mulai mikir nih, gimana ya caranya biar kami juga bisa menyentuh ekonomi menengah ke bawah. Nah, makanya kami ciptakan yang kayak yang ini. Oh, yang ini. praktis. Ini juga sebenarnya cocok untuk yang tempat-tempat wisata. Soalnya kan ini bisa dibawa kemana-mana. Ini Tanpa kita kembalikan benar, gelasnya ya. gitu. Biasanya kalau kayak ini kayak saya minum kopi ya, Ya. minum kopi cepat saji. Tapi sekarang isinya gula ya. Ya, yang ini gula, Kalau yang ini aren kopi. berapa ini? Yang ini biasanya kami ecer itu 5.000. 5.000, sama juga aren ya. Yang ini karena ada kopi, ada gulanya, jadinya kami ecernya biasanya 7.000. Yang ini dia udah ada apa ya, beda gitu. Di sini ada apa namanya, kopi sama gulanya itu dipisah. Jadinya kita itu bisa ngopi sesuai dengan selera kita. Kita mau lebih manis atau lebih pahit. Yang tentunya ini juga sangat menyehatkan karena dari gula merah asli tanpa campuran dan kopinya juga murni Pak, nggak ada campuran sama sekali. Baik, ini luar biasa ini pemirsa ya. Ini saya pikir beliau ini, saya panggil beliau ya karena idenya begitu progresif ya. Lompatan berpikirnya luar biasa nih, seusianya dia nih. Oke. Apa yang menjadi persoalan yang harus dibenahi saat sekarang ini, jadi harapannya Diana ke depan ya untuk lebih memasarkan lagi produknya, lebih memasyarakatkan lagi. Di samping tadi juga supaya hidup sehat. Yang paling penting juga nih soal lingkungan, alam. Nggak usah misalnya Keselat dikenal dengan sentra gula arennya, kopi. Itu aja yang harus dimaksimalkan misalnya. Karena ini kan penting nih, sarjana-sarjana pertanian. Tadi ilmu tanah ya. Ini penting untuk mendorong kampungnya. Coba seperti apa? Ini pikiran anak muda. Ya apanya? Apa yang akan dilakukan ke depan mimpinya nih untuk bisa lebih masif lagi misalnya, dan ekonomi masyarakat sekitarnya juga bisa berkembang. Kalau kami untuk sejauh ini modelnya itu kami buat kelompok-kelompok Pak. Yang pertama ada Kube, itu lebih fokus ke pemasarannya sama packingnya, packaging. Nah kami juga di sana membina masyarakat di sekitar, khususnya yang punya petani, yang punya aren itu dibuatkan jadi kelompok wanita tani. Jadinya kami itu kerjasama sama mereka lebih ke penyedia bahan baku sama produksi setengah jadinya Pak. Nah, harapan kami ke depannya itu ya kalau bisa apa ya, saling bahu-membahu lah antara masyarakat maupun pemerintah untuk mendukung kami gitu di produk ini, terutama karena ini kami tidak hanya melibatkan diri kami sendiri, tapi ini melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat itu di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadinya kalau ini dibantu ya masyarakat taman sekitar kawasan itu ya. Menikmati hasilnya itu. Baik, ini menarik ya dengan Mbak Diana kita ngobrol tentang satu prospek ya. Prospek usaha seperti ini. Ini kalau ini sebenarnya saat yang dialami, yang dilakukan oleh Mbak Diana ini adalah istilahnya itulah bonus demografi. Bonus demografi itu bisa dinikmati usia-usia produktif seperti beliau-beliau seperti Mbak Diana ini, kemudian pulang ke desa setelah dia berkuliah, pulang ke desa, membangun desanya bersama anak-anak muda. Nanti dia akan lebih produktif lagi, masyarakatnya,
dia bisa menginfluence kemajuan, transfer teknologi kan begitu ya Mbak Dian ya. Ini saya ucapkan selamat Mbak Diana, sukses. Nanti mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi produknya. Jangan pernah lelah dan jenuh. Ya. Satu kan? lagi, kalau teman-teman semua mau mendapatkan produk kami gitu, bisa didapatkan di Sinar Bahagia Selong, ada juga di Ruby, di Ruby sini, juga di NTB Mall, atau bisa hubungi langsung kami di IG-nya Aren Official. Nanti kita akan ikut promokan untuk produk-produk anak-anak muda seperti Diana. Selamat Mbak Diana ya. Sekali lagi saya sangat kagum atas upaya anak-anak muda seperti Mbak Diana yang turun ke desa membangun desanya. Ini saya pikir menjadi influence ya untuk teman-teman lain untuk membangun desa. Kita sampai sini dulu ya dialog kita di sela-sela kita camping ground di arena Bioben Forest, yang tentu alam harus tetap lestari Mbak Diana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.